Ya, ini sudah kelihatan ya, MATLAB saya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Di sini untuk mencari ya example salah satu contoh dari filtering, kita bisa suka simulink, kemudian nanti akan muncul beberapa template di sini ya. Untuk contoh-contoh tentang filtering, ini kita bisa buka yang DSP System Toolbox. Jadi di bawahnya ada macam-macam ya. Jadi ini adalah contoh-contoh, beberapa contoh example yang sudah ada di MATLAB. Oke, kita ini ada basic filter ya. Kita buat basic filter. Oke, di sini ada 3 sumber sinyal ya. Sumber sinyal dengan frekuensi 1 kHz, kemudian 15 kHz, kemudian ada satu lagi Gaussian noise. Ya, kalau noise Gaussian di sini dia sifatnya random ya, acak dengan persamaan Gaussian. Ini kalau kita buka di sini ada settingannya. Jadi di sini frekuensinya 100.000 Hz ya. Oke, kemudian sinyal yang ini 15.000 Hz, ada frekuensi 1000, 15.000. Kemudian di sini kita buat random source ya. Ini Gaussian, metodenya Ziggurat dan sebagainya. Kemudian kecepatannya ini inisialnya tinggi, berarti 123.000. Ini seperti frekuensinya sebenarnya. Frekuensi tinggi juga. Oke, kemudian di sini ada spectrum analyzer. Ada yang tahu apa itu spectrum analyzer? Oke, ini mungkin saya tambahkan ya. Saya tambahkan kalau spectrum analyzer itu dia domainnya adalah domain frekuensi. Sumbu X-nya adalah frekuensi. Kemudian ini ya.
Ini maskernya kita di mana? Sudah ada. Ya, nanti ada bedanya. Kalau misalkan spektrum, ini domainnya di sini ya. Ini frekuensi, kemudian ini adalah dBm. Kemudian kalau time scope, ini sumbu X-nya adalah time ya, second ya. Yang amplitudonya. Oke, kita coba. Oke, sebentar, agak lambat nih. Oke, kita start ya. Oke, Oke, ini karena frekuensinya tinggi ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Ini adalah yang sudah karena di sini domain time-nya frekuensinya tinggi ya, frekuensi tinggi, maka ini nggak terlalu kelihatan. Saya stop dulu. Oke, kemudian kita bisa mengamatinya. Kita bisa mengamati di domain frekuensi. Jadi analyzer atau spektrum analyzer itu adalah sebuah metode ya, sebuah cara bagaimana kita membuat plot dari yang domain waktu. Jadi kurva sinyal seperti ini. Ini ada sinyal. Oke, kemudian ini domain waktu ya, ini time. Kemudian kita ubah, kita petakan sinyal ini mengandung berapa signal dengan frekuensi berapa saja. Oke, di sini oke, saya buka lagi di sini ya untuk settingannya. Oke, di sini ada passband edge-nya, kemudian ada stop band edge-nya. Itu menunjukkan settingan kita ya di situ. Kemudian di 8000 Hz, 8 kali 10 pangkat 3 ya di sini ya. Dia ada dikurangi ya, mulai dikurangi atau ditekan ya outputnya, di filter. Kemudian ada stop band frekuensi di sini di 10.000. Kemudian di sini ada maksimum pass ripple. Jadi 0,1 dB. Jadi tadi masih ada yang lolos ya di sisi ininya. Nah, di sini
dia sudah turun ya, tetapi dia masih ada sedikit di sini, minus 1 dB. Kemudian minimum stop band attenuation 80. Oke. Kemudian coba kalau kita ubah ya di sini, misalkan biar kelihatan, kita ubah misalkan sinyal frekuensi rendah ini 1 kilo 1 Hz ya. Kemudian misalkan 100 Hz. Kemudian ini saya ubah. Saya ingin dia saya ingin melihat tadi kan 1 Hz. Sama 100 ya, sama 100. Jadi saya potong kira-kira di 50 Hz. Dan 60, jadi di sini ada sedikit perbedaan. Dan oke. Ini saya pengen, ini saya buang dulu ya, ini saya pasang dulu. Oke, ini nggak mau karena ini ada ini ya. Jadi kalau misalkan kita simulasikan, kita bisa view diagnostiknya. Ini masih belum bisa jalan. Ya, jadi ternyata harus disambungkan semua ya kabelnya ya, koneksinya.
Jadi sebenarnya ada dua cara ya, dengan cara coding sama cara simulink. Berapa filter kita bisa gunakan, hasilnya apa, kemudian noise-nya apa, kemudian dijadikan satu, kemudian kita bisa filter. Kita pakai yang simulink saja biar lebih simple. Oke, tadi itu coba kita ubah ya ke 10. Ya, sorry. Kita buat 1000. Kemudian kita buat di sininya berarti kan 1500 sama 10 ya. Sampai di 500 misalkan 600. Oke, kemudian kita tambahkan, kita ingin melihat di domain waktunya juga ya. Permisi Pak. Ya, Yang kanan sendiri ini apa ya Pak? Yang ada kuning-kuning. ini adalah spectrum analyzer ya. Ini bisa dicari di library browser. Ya, spectrum analyzer dia jadinya seperti ini ya. Jadi kalau di domain time ini bentuknya seperti ini. Dia sinyalnya domain waktu ya, dia sinusoidal. Tadi karena saya berikan ada 2 buah sinyal sinusoidal. Ini yang filter signal ya. Jadi karena saya tadi ini ada yang kelewat, ini nggak nyambung satu, saya stop.
Jadi ini namanya spektrum ya, atau FFT, fast Fourier transform. Jadi penggunaan fungsi fast Fourier transform, sinyal dalam domain waktu itu diubah ke dalam domain frekuensi. Oke. Jadi ini adalah spektrum analyzer-nya. Kita coba ke yang scope-nya, yang ini domain waktu ya. Jadi lambat ya. Ini start lagi. Jadi ini bedanya, spektrum analyzer yang ada warna-warni adalah spektrum analyzer yang ini ya. Jadi di sini tadi saya berikan frekuensinya, cuttingnya itu mulai di 500 ya. Maaf, lambat. Jadi kalau mencari yang tadi, carinya di DSP System Toolbox yang spektrum analyzer-nya. Permisi Pak Ari. Ya? Saya izin bertanya Pak. Ya, saya silakan sambil tanya. Sebenarnya saya masih agak bingung Pak. Kan kalau misalnya spektrum analyzer itu kan buat ngitung pengukuran frekuensi Pak, kalau nggak salah Pak. Kalau scope itu apa Pak outputnya Pak? Apa scope itu sama kayak scope yang di circuit wizard gitu Pak, atau gimana? Sama. Jadi untuk scope itu seperti osiloskop. Ya. Jadi untuk mengukur di dalam domain waktu, mengukur sinyal ya, sinyal dalam waktu, itu kita bisa gunakan osiloskop. Oke, ini mungkin menarik ya. Coba ini misalkan sinyal aslinya kan ada 1 kHz, 15 kHz, mungkin bisa ganti aja biar jelas ya. Misalkan ada 3 buah sinyal. Nah, ini 1500, kemudian ini saya buat 5000 ya. Bagaimana nanti munculnya di scope sama di spektrum analyzer. Scope.
Nah, ini spektrum ya. Start. Jadi di sini untuk spektrum analyzer dia ada yang keterangan. Ada butuh 1206 sampling ya. Oke. Tadi ada frekuensinya. Di sini. Tadi ada berapa tadi? 10, kemudian 1000 dan 15 kHz ya. Dan 1000 di spektrum analyzer di sini harusnya ketika di original signal, maka di sini akan muncul frekuensi di sini di jadi di sini ada 3 sinyal ya sebenarnya. Ini 10 kilo ini 10 Hz ini nggak terlalu kelihatan karena saya terlalu kecil ya. Kemudian di sini muncul di tadi satu ya, karena tadi saya settingnya di sini 10, kemudian ini kan 10 ya, 10, kemudian ini 1500, kemudian ini 5000. Jadi spektrum analyzer fungsinya adalah untuk mengubah ya, jadi untuk menguraikan ya. Kalau misalkan aslinya adalah seperti ini nggak kelihatan ya, jadi kita nggak tahu ini isinya berapa, frekuensinya berapa saja. Ketika kita buat signal analyzer, maka sinyalnya akan dipisahkan terhadap frekuensi utamanya. Di sini kalau tadi ada 3 buah frekuensi, ada 10, kemudian 1500 dan 5000, maka dia akan muncul sinyal yang dengan apa namanya, amplitude besar ya, amplitude tinggi di sini di 10, kemudian 1500 Hz dan di 5000 Hz. Ini bedanya spektrum analyzer. Kemudian efek dari apa namanya, efek dari adanya filter ini bisa kita langsung lihat ya di spektrum analyzer, jadi lebih mudah melihatnya. Jadi yang awalnya itu dia sinyal di frekuensi tingginya ada, ini ada 2 buah sinyal ya.
di 1500 dan di 5000 Hz dia tinggi. Ketika saya beri filter tadi cutting frekuensinya di 500 Hz, maka yang awalnya dia besar ada ini, dia bisa dikurangi di sini. Jadi nilainya nggak muncul. Nih, lihat di dB ini penguatannya, dia tidak muncul frekuensi yang tinggi atau amplitudenya jadi dikurangi ya. Mungkin dikurangi sehingga kalau kita lihat di sini hasilnya seperti ini. Ini yang sudah difilter ya. Jadi yang muncul hanya sinyal frekuensi rendah saja. Kemudian yang tinggi, yang awalnya dia originalnya seperti ini ya. Banyak sinyal dari frekuensi rendah dicampur dengan frekuensi tinggi dan sebagainya. Jadi hanya seperti ini. Ini untuk low pass. Oke, bagaimana kalau misalkan kita ganti dengan high pass ya? Ada pertanyaan mungkin sambil saya menjelaskan di sini? Silakan ya, kalau misalkan belum mengerti. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Untuk yang tadi di spectrum analyzer, nah itu kan yang disumbui itu dBm Pak. Nah itu sebenarnya kalau saya cari kan itu satuan daya. Hubungannya apa ya Pak? Terus juga dia kan ada tadi ada yang menunjukkan amplitude yang berbeda juga. Nah itu maksudnya hubungannya ke gelombang itu bagaimana Pak? Oke, jadi satuan dBm ya. Jadi satuan amplitude itu ada yang dia real amplitude ya. Amplitude misalkan kalau penyimpangan itu berapa besar penyimpangannya, berapa senti. Sedangkan untuk yang dBm atau dB jadi dia lebih ke powernya ya, powernya. Jadi kalau misalkan tadi di sini apa namanya, ketika di sini di awalnya di sini adalah 1, kemudian ditambahi dengan amplitude yang lainnya di sini juga 1 sama-sama satunya tadi yang saya setting di sini amplitudenya 1 semua ya. Oke. Kemudian kalau di settingan di sini, oke, di sini dB-nya adalah 0,1. Jadi dB itu sebenarnya satuan dengan penguatan ya, desibel. Oke, kalau kita lihat, saya carikan dulu. Jadi kalau misalkan kita punya 2 buah sinyal, jadi rasio log ya, 10 log P1 banding P2. Oke, sebentar. Oke, ini mungkin yang paling mudah. Memang ini biasanya kita gunakan di dalam misalkan apa namanya, contohnya di sini ada sinyal ya. Sinyal kalau misalkan dia 0 dBm berarti penguatan dengan, kalau 0 itu sama dengan 1 ya. Jadi 0 dBm berarti sinyal input
sama dengan sinyal outputnya. Misalkan di sini 1 watt sama dengan 30 dBm, 10 watt sama dengan 40 dB, di mana dBm sama dengan 10 kali log P yang aslinya ya dibagi dengan yang outputnya berapa. Maka di sini di mana 1 miliwatt sama dengan 0 dBm. Jadi kalau misalkan biasanya kalau misalkan kenapa pakai dBm, karena untuk sinyal vibrasi di situ kita ngukurnya pakai akselerometer ya. Kemudian di situ akan muncul power atau daya yang dihasilkan dari akselerometer atau vibrasinya itu berapa watt. Kemudian kalau misalkan ini di skopnya masih Pak 1 ya, 1 amplitude 1 senti atau 1 meter ya getarannya. Kemudian di sini ketika di dalam spektrum analyzer, oke. Nah di sini penguatannya dia dari awal 1 ini mungkin bisa jadi 20 dBm ya, 20 dBm itu 1 sekitar 20 dBm. Jadi untuk 1 di sini diterjemahkan dalam 1 dBm ya untuk amplitude 1. Kemudian ketika dia di filter, artinya di stop ya atau dipangkas untuk frekuensi tingginya, maka di sini yang awalnya itu dB-nya itu muncul ya atau frekuensi yang muncul, dia dipangkas sehingga dia penguatan jadi sangat kecil di sini, di bawah dari 0. Berarti malah di sini tidak muncul ya, tidak muncul frekuensinya seperti itu. Ada pertanyaan? Berarti Pak, dBm ini kayak penerjemah untuk menunjukkan penguatan gitu Pak? Iya. Jadi dBm itu kalau 0 dBm itu tadi ya 1 miliwatt ya di sini terjemahannya ya. Tergantung tadi nanti 1 ini terjemahin ke dalam berapa mili. Kalau misalkan di sini karena di sini 1 mungkin terjemahan menjadi 20 dBm. 20 dBm itu setara dengan berapa miliwatt tadi? Jadi 20 dBm itu setara dengan 100 miliwatt ya untuk powernya. Jadi lebih ke rasio dBm. Kalau di 0, sebenarnya 0 itu rasionya 1:1 ya. Kemudian kalau dia di minus ini berarti dia malah rasionya jadi lebih kecil atau sangat kecil ya. Atau di bawah 1. Jadi misalkan kalau di sini 0 itu pengalinya 1, kalau di bawah 0 pengalinya kurang dari 1 di sini maksudnya. Karena persamaannya tadi ya, persamaannya adalah 10 log PW dibagi 0,01 W. Itu dBm. Kalau dB sendiri desibel ya. Desibel ada dBm. Kalau desibel 10 log P aslinya ya dibagi dengan P output dibagi dengan P inputnya. Itu dBm.
Seperti halnya kalau suara itu juga satuannya desibel ya. Nah, itu juga kaitannya dengan miliwatt penguatan suaranya. Lagi tanyakan? Coba kalau kita ganti ya dengan yang high pass ya. Ini ada high pass. Ini coba saya setting. Saya ingin membaca yang frekuensi tinggi tadi di 5000 Hz ya. Bisa buat cut off-nya mungkin di 5000, di 2000 ya. Oke. Ya, jadi ini adalah originalnya. Originalnya ini ada frekuensi tadi 10, kemudian 1500 dan 5000. Ketika kita berikan high pass filter, maka di sini yang untuk muncul adalah yang di frekuensi tinggi di atas tadi 2000 Hz ya, atau 2 kHz. Jadi yang muncul kemudian yang di bawahnya yang kurang dari 2000 dia ditekan di sini sampai 60. Oke, karena di sini apa namanya? Oke, ini jadi kelihatan ya. Yang awalnya di sini ada frekuensi rendahnya, pada saat ini jadi malah nggak muncul frekuensi rendahnya karena kalau ada frekuensi rendah, frekuensi tinggi dan lebih tinggi lagi, maka yang dominan muncul adalah yang frekuensi rendah, kemudian yang frekuensi tinggi ngikut di frekuensi rendahnya. Oke, ini saya stop dulu.
ini lambat karena samplingnya besar, kalau besar ya. Jadi kalau misalkan dalam MATLAB, kalau misalkan kita punya datanya, pakai datanya banyak, jadinya dia lambat. Oke, sambil kita tunggu ya, masih loading. Nah, di sini ada banyak macam-macam ya, ada high pass, kemudian low pass, kemudian yang pernah kita pakai tadi band pass ya, ada band pass, kemudian diferensiator dan sebagainya. Ini jadi samaan itu beta tuh banyak sekali macam-macamnya ya. Di sini tergantung pada pemakaiannya, dan ini sesuai dengan namanya. Yang nama menemukan siapa, dia tergantung macam-macam bagaimana fungsinya. Oke, jadi ini kelihatan sinyal rendah, frekuensi rendahnya ya, jadi kelihatan sinusoidal frekuensi rendahnya. Tapi ketika di filter, maka ini jadi nggak kelihatan frekuensi rendahnya. Yang kelihatan hanya frekuensi tinggi, jadi malah nggak kelihatan untuk sinyal frekuensi rendahnya. Kalau di sini nggak kelihatan, maka di sini tadi untuk melihat lebih detail ya, kalau frekuensinya tinggi, kita bisa menggunakan spektrum analyzer ini untuk mengamati seberapa efektif filter yang sudah kita desain atau kita buat. Oke, ada pertanyaan mungkin? Sampai sini ini saya ingin menunjukkan bahwa ini realnya ya, bagaimana misalkan kita berikan filter ke dalam sebuah sinyal output. Jadi kadang kalau misalkan kita punya output dari sensor, kemudian dia melewati ada motor dan sebagainya, di situ akan frekuensi yang tidak kita inginkan masuk, maka kita bisa gunakan filter ya untuk memotong bagian mana yang tidak kita perlukan, kita inginkan. Nah, di sini artinya memotong itu tidak langsung hilang ya sebenarnya. Dia hanya kita lemahkan ya. Kita lemahkan sehingga frekuensinya yang amplitudenya besar, dia mengecil sehingga tidak dominan lagi di dalam sinyal outputnya. Ya, ada lagi pertanyaan mengenai filtering di MATLAB? Nanti silakan dicoba-coba aja ya di MATLAB. Gunakan toolbox yang DSP system. Ini sudah ada banyak contoh filternya. Nah, ini malah banyak sekali. Ada Kalman filter, LMS. Di sini biasanya kenapa dikembangkan banyak jenis filter di sini? Karena mungkin ya di sini sensor ya, atau sinyal output sensor itu banyak noise-nya, dan setelah misalkan dilakukan beberapa pengujian, maka dia menemukan beberapa sumber noise yang mungkin kita perlu tekan ya. Jadi di situ kalau yang kita pelajari itu hanya ada filter low pass, high pass, kemudian ada band pass. Dengan filter ini ada kemungkinan yang awalnya di situ band pass ya, bentuknya band pass itu kan hanya satu bagian tengah saja. Nah, bisa jadi dengan yang banyak filter ini kita bisa menekan di beberapa tempat ya. Jadi beberapa frekuensi noise itu kita bisa tekan amplitudenya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mengenai filter, jadi disiapkan
untuk kuis hari Selasa minggu depan, materinya sampai tentang mengenai signal conditioning ya, baik teori maupun hitung-hitungan. Isi nanti mungkin ada desain signal conditioning. Kemudian nanti setelah kuis saya berikan tugas untuk presentasi mengenai macam-macam aktuator. Oke, kemarin saya buat 10 grup ya di Classroom ya. Iya, Pak. Ada 10 grup. Oke, nanti saya posting di Classroom untuk tugasnya, pembagian tugasnya ada 10 topik mengenai aktuator yang harus dibahas. Nanti setiap kelompok membahas satu jenis aktuator. Kemudian mulai minggu depan disiapkan ya. Kita masih ada berapa minggu? 1, 2, 3 minggu lagi, ada 3 minggu, 3 pekan lagi, di mana tanggal 24 sama 31 libur ya. Berarti tinggal ada 1, 2, 3, 4 kali pertemuan. Jadi tolong disiapkan minggu depan hari Rabu itu ada 3 kelompok yang maju ya. Jadi dari kelompok 1, 2, 3 nanti saya urutkan. Dari kelompok 1, 2, 3 disiapkan untuk hari Rabu, sudah siap materinya. Permisi Pak, mau bertanya Pak. Apa nanti untuk UAS-nya itu apa kita ada UAS atau diganti proyek Pak? Oke, untuk UAS-nya ya, nanti kita lihat lagi ya. Mungkin akan ada proyek simple atau dalam bentuk kuis 4 ya. Ini saya sedang carikan bentuk proyek yang sesuai untuk dikerjakan bersama-sama. Ya, ada pertanyaan lagi? Mungkin tidak ada, Pak. Oke, sebentar ini saya carikan topiknya. Izin bertanya, Pak. Ya. Mau konfirmasi tadi materi kuis Selasa depannya dari mana sampai mana ya, Pak? Signal conditioning semuanya ya. Dari yang cara merangkai nanti merancang signal conditioning. Mulai misalkan kalau kita butuh ada voltage divider atau Wheatstone, kemudian dari Wheatstone kemudian menuju ke op-amp, fungsi-fungsinya macam-macam op-amp-nya, kemudian kalau perlu filter ya ada filter nanti mungkin lebih ke teori saja. Jadi untuk perhitungan nanti seperti yang tugas-tugas kemarin ya. Jadi mendesain rangkaian untuk bagian impedance-nya ya. Impedance outputnya ke voltage, kemudian dari voltage dikuatkan atau di amplifying. Seperti itu ya. Sudah cukup jelas untuk kuisnya. Jadi yang kan untuk yang sensor sudah kita kuis 2 kemarin ya. Kuis 3 nanti yang signal conditioning.
Saya kira kalau tidak ada, ini mungkin saya tunjukkan sekilas ya untuk tugas-tugasnya yang. Jadi untuk aktuator nanti, jadi ada 10 topik, ini kurang satu lagi saya coba carikan. Dimulai nanti tentang DC motor, kemudian brushless DC motor, AC motor, linear motor, stepper motor, servo motor, piezoelektrik, aktuator, pneumatik, hidrolik. Untuk nomor 10 nanti saya carikan. Mungkin nomor 10 nanti membahas tentang ya apa aktuator-aktor yang jenis baru yang belum disebut di sini ya. Carikan. Jadi yang dibahas nanti adalah pengertian dari sebuah aktuator, kemudian variasi, kemudian model, tipe, dan macam-macamnya. Kemudian karakteristik kerja dari aktuator, misalkan dayanya bisa digunakan untuk kisaran berapa, jenis bebannya seperti apa, apakah dia bebannya harus kontinu atau bisa yang impact dan sebagainya. Kemudian sistem kontrolnya bagaimana atau pengendalinya bagaimana, apakah bisa menggunakan voltage control atau harus current control dan sebagainya. Kemudian aplikasinya kebanyakan digunakan untuk apa jenis aktuator tersebut. Kemudian keunggulan dan kekurangannya apa. Nah, ini yang perlu dibahas nanti di dalam presentasi ya. Presentasinya minimal ya sekitar 15 sampai 20 menit ya untuk satu materi. Oke, mungkin ini sekilas untuk tugasnya. Tugas untuk setelah kuis 3. Ini tugas presentasi ya, masih teori. Mungkin nanti menyusul ya. Kalau misalkan tidak ada EAS, berarti akan ada simple project. Saya sedang carikan formatnya, bagaimana untuk buat projectnya. Apakah pakai Circuit Wizard saja atau pakai yang tambahan yang lainnya ya. Karena nggak bisa ke lab ya. Kalau kerja kelompok juga susah ya kalau misalkan bikin hardware ya. Iya Pak. Ini ada yang di Surabaya? Iya Pak, saya Pak. Kelompoknya mencar-mencar ya, antar kota ya. Iya Pak. Oke. Jadi nanti berbentuk simulasi atau model saja untuk proyeknya. Saya kira sekian dari saya untuk hari ini. Silahkan dipelajari lagi mengenai signal conditioning. Insyaallah Selasa depan kuis 3 ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.